Halo adik-adik, selamat datang di PC Student. Semoga adik-adik selalu sehat dan terus semangat ya. Nah, saat masih kecil kita pasti pernah bermain balon. Ketika balon kita usap-usapkan ke rambut tanpa kita sadari, ternyata rambut kita bisa menempel ke balon. Nah, adik-adik, fenomena tersebut merupakan salah satu aplikasi hukum Gauss. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bunyi hukum Gauss? Apakah ada hubungannya dengan konsep medan listrik yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, agar pertanyaan ini terjawab, kita akan membahasnya secara lengkap di pembelajaran kali ini. Jadi, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hukum Gauss dan potensial listrik. Ikuti terus ya pembelajarannya dan simak sampai akhir. Hukum Gauss ditemukan oleh seorang ahli matematika dan fisika asal Jerman yang bernama Carl Friedrich Gauss. Pada dasarnya, Gauss berhubungan dengan distribusi muatan listrik yang kemudian menghasilkan medan listrik. Pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Jumlah garis-garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permeabilitas udara. Inilah yang dikenal dengan hukum Gauss. Secara matematis, hukum Gauss dapat dituliskan dengan persamaan Pi sama dengan E dikali A dikali cos theta sama juga dengan sigma Q dibagi epsilon 0 dengan E kuat medan listrik satuannya Newton per Coulomb, A luas permukaan tertutup satuannya meter kuadrat, theta sudut antara kuat medan listrik, E dengan N garis normal bidang sigma Q jumlah muatan listrik satuannya Coulomb, epsilon 0 permeabilitas udara nilainya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per N kuadrat dengan Pi adalah flux listrik satuannya Weber. Adik-adik, dari persamaan hukum Gauss terlihat bahwa flux listrik dipengaruhi oleh kuat medan listrik, luas bidang yang ditembus, dan sudut antara kuat medan listrik dengan garis normal bidang. Sudut antara kuat medan listrik dengan garis normal bidang tergantung pada keadaan garis-garis gaya yang jatuh pada bidang. Ada 3 keadaan garis-garis gaya atau garis-garis medan yang jatuh. Pada bidang pertama searah dengan bidang. Jika garis gaya searah dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh kuat medan listrik dengan garis normal bidang adalah theta sama dengan 90 derajat. Nilai cos 90 derajat sama dengan 0 sehingga pi sama dengan 0. Kedua, tegak lurus dengan bidang. Jika garis gaya tegak lurus dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh kuat medan listrik dengan gaya normal bidang adalah theta sama dengan 0 derajat. Nilai cos 0 derajat sama dengan 1 sehingga pi sama dengan E dikali A. Ketiga, tidak tegak lurus dengan bidang. Jika garis gaya tidak tegak lurus dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh kuat medan listrik dengan garis normal bidang adalah theta sehingga pi sama dengan E dikali A dikali cos theta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi hukum Gauss pada bola konduktor dan keping sejajar. Adik-adik, pada bola konduktor muatan listrik hanya tersebar merata di seluruh permukaan bola. Agar kita dapat menentukan kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor yang berjari-jari R kapital, terlebih dahulu kita tentukan posisi titik uji yaitu di dalam bola, di permukaan bola dan di luar bola. Setelah itu kita gambarkan permukaan Gauss yang melingkupi bola konduktor pada masing-masing titik uji dengan jari-jari R biasa. Berikut ini adalah ilustrasi permukaan Gauss pada bola konduktor. Permukaan Gauss di dalam bola, permukaan Gauss tepat di permukaan bola, dan permukaan Gauss di luar bola. Kita akan membahasnya satu persatu. Pada gambar pertama, permukaan Gauss berada di antara bola.
Jari-jari permukaan Gauss lebih kecil daripada jari-jari bola konduktor. Ini berarti tidak ada muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss, sehingga Q sama dengan 0. Maka untuk titik yang ada di dalam bola konduktor, kuat medan listrik E sama dengan 0, potensial listrik P sama dengan Q per R kapital dengan R kapital adalah jari-jari bola konduktor. Pada gambar kedua, permukaan Gauss tepat berada di permukaan bola. Jari-jari permukaan Gauss sama dengan jari-jari bola konduktor. Ini berarti ada muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss, yaitu Q. Maka untuk titik yang ada di permukaan bola konduktor, kuat medan listrik E sama dengan Q per R kapital kuadrat, potensial listrik P sama dengan Q per R kapital dengan R kapital jari-jari bola konduktor. Pada gambar ketiga, permukaan Gauss berada di luar bola. Jari-jari permukaan Gauss lebih besar dari jari-jari bola konduktor. Ini berarti ada muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss, yaitu Q. Nah, maka untuk titik yang ada di luar bola konduktor, kuat medan listriknya adalah E sama dengan Q per R biasa kuadrat. Potensial listrik P sama dengan Q per R biasa dengan R biasa adalah jari-jari permukaan Gauss. Nah, agar adik-adik lebih mudah memahaminya, kita dapat melihat ilustrasi nilai kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor berikut ini. Adalah grafik hubungan kuat medan listrik dengan jarak titik uji dari pusat bola konduktor. Pada grafik terlihat bahwa di dalam bola konduktor tidak ada nilai kuat medan listrik atau E sama dengan 0. Tepat pada permukaan bola konduktor nilai E sama dengan Q per R kapital kuadrat, dan di luar bola konduktor nilai kuat medan listrik semakin kecil. Jika titik uji semakin jauh dari pusat bola konduktor, selanjutnya pada grafik hubungan potensial listrik dengan jarak titik uji dari pusat bola konduktor terlihat bahwa potensial listrik bernilai konstan dari pusat bola sampai ke permukaan bola konduktor, sedangkan di luar bola nilai potensial listrik akan semakin kecil jika titik uji semakin jauh. Berikutnya kita akan membahas aplikasi hukum Gauss pada keping sejajar. Dengan menggunakan hukum Gauss, kita dapat menentukan nilai kuat medan listrik pada dua keping sejajar. Apabila dua keping sejajar masing-masing luasnya A diberi muatan yang sama tetapi berlawanan jenis, yaitu positif Q dan negatif Q, maka garis gaya listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif dan menimbulkan kuat medan listrik sebesar E. Berdasarkan hukum Gauss, jumlah garis medan yang menembus dua keping sejajar adalah P. P sama dengan E dikali A dikali cos theta sama juga dengan Q dibagi epsilon 0. Karena medan listrik E menembus keping secara tegak lurus, maka sudut theta sama dengan 0 derajat dan nilai cos theta sama dengan 1, sehingga E dikali A sama dengan Q per epsilon 0 atau E sama dengan Q dibagi dengan A kali epsilon 0. Muatan persatuan luas Q per A disebut juga dengan rapat muatan yang dinamakan dengan sigma. Oleh karena itu, kuat medan listrik pada keping sejajar juga dapat dirumuskan dengan E sama dengan sigma dibagi epsilon 0 dengan E kuat medan listrik satuannya Newton per Coulomb, sigma rapat muatan satuannya Coulomb per meter kuadrat, epsilon 0 permeditas listrik dalam ruang hampa nilainya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per n meter kuadrat. Jika di antara kedua keping diberi medium selain udara, maka kuat medan listriknya dirumuskan dengan E sama dengan sigma dibagi epsilon sama dengan sigma dibagi dengan epsilon R dikali epsilon 0 dengan epsilon permeditas listrik dalam medium epsilon 0. Permeditas listrik dalam ruang hampa, epsilon R konstanta dielektrik atau permeditas relatif. Apabila jarak antara dua keping sejajar D dan luas masing-masing keping A besar, potensial listrik antara kedua keping adalah F sama dengan E dikali D sama dengan Q per A kali epsilon 0 dikali D untuk medium vakum atau udara, dan F sama dengan E dikali D sama dengan Q per
epsilon R kali A kali pi epsilon 0 dikali D. Untuk medium selain udara dengan pi potensial listrik ke ping sejajar satuannya volt E. Kuat medan listrik ke ping sejajar satuannya Newton per Coulomb D. Jarak antara dua keping satuannya meter dan A luas masing-masing keping satuannya meter kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan gaya Coulomb untuk memindahkan muatan uji dari satu titik ke titik lain di sekitar muatan sumber. Secara matematis, energi potensial listrik dirumuskan dengan persamaan EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R, EP sama dengan energi potensial listrik satuannya Joule, K konstanta Coulomb nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb. Kuadrat Q1 muatan sumber Q2, muatan uji keduanya dalam satuan Coulomb, dan R jarak muatan uji dengan muatan sumber satuannya meter. Ingat ya adik-adik, energi potensial listrik merupakan besaran skala, oleh karena itu saat adik-adik melakukan perhitungan, tanda muatannya harus dimasukkan. Besar energi potensial listrik tiap satuan muatan disebut dengan potensial listrik. Secara matematis, potensial listrik dirumuskan dengan persamaan P sama dengan EP bagi Q2 sama juga dengan K dikali Q1 dibagi R dengan P potensial listrik satuannya volt atau EP, energi potensial listrik satuannya Joule, K konstanta Coulomb nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb, kuadrat Q1 muatan sumber Q2, muatan uji keduanya dalam satuan Coulomb, dan R jarak muatan uji dengan muatan sumber satuannya meter. Sama halnya dengan energi potensial listrik, potensial listrik juga besaran skala. Jika terdapat potensial listrik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan sumber, maka resultan potensial listrik dapat dirumuskan dengan persamaan P total sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 sampai dengan P ke N, atau F sama P sama dengan P total sama dengan K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2 ditambah K Q3 per R3 sampai dengan K Qn per Rn dengan F total potensial listrik total satuannya volts. Saat melakukan perhitungan jangan lupa memasukkan tanda muatannya ya. Adik-adik, kita bisa melihat hubungan antara energi potensial listrik dengan potensial listrik karena potensial listrik adalah energi potensial listrik tiap satuan muatan. Maka EP sama juga dengan Q dikali E dengan EP adalah energi potensial listrik satuannya Joule, Q muatan listrik satuannya Coulomb, dan V satu potensial listrik satuannya volt. Berikut kita lihat hubungan usaha dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Adik-adik tentu sudah mengetahui ya bahwa usaha adalah perubahan energi. Oleh karena itu dapat kita rumuskan hubungan usaha dengan energi potensial listrik seperti berikut. W sama dengan delta, EP sama dengan EP2 dikurang EP1, kita masukkan persamaan energi potensial listrik sehingga diperoleh W sama kaki Q2 per R2 dikurang kaki Q1 per R1, kita sederhanakan sehingga W sama juga dengan Q dikali Q2 per R2 kurang Q1 kaki 1 per R1. Adik-adik ingat kembali bahwa kaki 2 per R2 sama dengan P2 dan kaki 1 per R1 sama dengan P2 sehingga diperoleh hubungan usaha dengan potensial listrik seperti berikut. W sama dengan Q dikali F2 dikurang F1 sama juga dengan Q D delta F dengan W usaha satuannya Joule, Q muatan listrik satuannya Coulomb, delta F potensial listrik satuannya volt. Oke, dari penjelasan tadi kakak harap semuanya paham ya. Untuk selanjutnya agar lebih memahami lagi, mari kita kerjakan satu soal berikut. Nah, di soal kita diminta untuk menentukan besar flux listrik yang menembus sebuah bidang segitiga sama sisi yang panjang sisinya 20/3 cm. Pada segitiga tersebut terdapat medan listrik homogen sebesar 240 Newton per Coulomb yang arahnya sejajar bidang segitiga, tegak lurus bidang segitiga dan membentuk sudut 53 derajat terhadap bidang segitiga.
Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita tentukan tinggi segitiga sama sisi menggunakan konsep Pythagoras. T sama dengan akar 20, akar 3 per 2 dikurang 10 akar 3 pangkat 2 sama dengan akar 900. Kita peroleh nilai T sama dengan 30 cm. Kemudian kita hitung luas segitiga sama sisi. A sama dengan alas kali tinggi per 2 sama dengan 20 akar 3 dikali 30 dibagi 2, hasilnya 300 akar 3 cm kuadrat. Kita konversikan ke meter sehingga A sama dengan 3 akar 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat. Selanjutnya kita tentukan nilai flux listrik pada masing-masing keadaan menggunakan persamaan V sama dengan E dikali A dikali cos theta. Jika arah medan listrik sejajar bidang segitiga, maka medan listrik tegak lurus dengan garis normal bidang membentuk sudut. Theta sama dengan 90 derajat. Karena cos 90 derajat sama dengan 0, kita peroleh nilai flux listrik juga sama dengan 0. Jika arah medan listrik tegak lurus bidang segitiga, maka medan listrik sejajar dengan garis normal bidang membentuk sudut. Theta sama dengan 0 derajat. Karena cos 0 derajat sama dengan 1, maka persamaan flux listrik menjadi P sama dengan E dikali A sama dengan 240 kali 3 akar 3 kali 10 pangkat minus, hasilnya 7,2 akar 3 Weber. Selanjutnya, jika arah medan membentuk sudut 53 derajat dengan bidang segitiga, maka medan listrik dan garis normal bidang akan membentuk sudut theta sama dengan 37 derajat. Karena cos 37 derajat adalah 0,8, maka kita peroleh nilai flux listrik dari persamaan E dikali A dikali cos theta sama dengan 240 kali 3 akar 3 kali 10 pangkat minus 2 kali 0,6, hasilnya 5,76 akar 3 Weber. Oke, dari materi yang kakak sampaikan tadi, kakak harap semuanya paham ya. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai materi kapasitor dan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.